Makasih ya. Baik, kita mulai ya rekan-rekan ya. Coba, saya minta yang bisa on cam, boleh on cam? Nah, gitu. Kan enak dilihatnya. Yang lain coba. Siapa aja nih yang sudah hadir? Boleh, Mbak Nani boleh. Gak apa-apa. Coba yang lain. Ini Mbak Hanifan. Coba Mbak Hanifan. Kemudian siapa nih? Mas Fikri ya. Mas Alvan. Mbak Anis. Sama rekan-rekan yang lain boleh on cam. Nah, gitu. Nah, kan enak dilihatnya. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga di pagi ini rekan-rekan semuanya sehat ya. Amin. Suaranya tidak terdengar. Suara saya terdengar tidak? Ada, Bu. Ada ya? Ada, Bu. Ada. Ada. Mbak Ada, Kiki, Bu, ada. suara saya terdengar. Dengan coba Mbak Kiki di volumenya di up dulu, dibesarkan. Baik, per pagi ini sudah banyak ya untuk rekan-rekan mahasiswa, terutama bimbingan saya yang sudah mulai melakukan pengisian KRS semenjak sosialisasi dengan Pak Kaprodi, Pak Wahyu ya. Nah, nanti saya akan jawab. Kita bahas dulu ini, saya akan melakukan pemaparan dulu terkait KRS semester 1, 2, nanti mengisinya apa saja, nanti akan saya jelaskan. Baik, kita mulai ya. Nah, ini adalah konsultasi dan pendampingan KRS Ganjil 2023-2024 yang berarti dilaksanakan di semester ganjil ini. Kemudian, untuk masa pengisian KRS periode ganjil 2023-2024 ini kan ada dilaksanakan mulai tanggal 2 sampai 15 Oktober. Berarti 15 Oktober itu minggu depan ya. Kemudian untuk perkuliahan perdana akan dilaksanakan di tanggal 18 Oktober yang kalau tidak salah saya berarti itu dimulai di hari Rabu seperti biasa ya. Seperti LDP kita, Learning Design Proses kita dimulai di hari Rabu. Nah, dalam periode pengisian KRS ini berarti rekan-rekan mahasiswa diwajibkan untuk melakukan pembayaran UKT. Jadi sudah mulai melakukan pembayaran UKT. Nah, saya izin tanya nih, rekan-rekan di sini masih ada yang belum bayar untuk UKT? Ada, Bu. Ada. Masih, Bu. Ada yang belum. Nah, ini di pembayaran UKT ini apa namanya? Saya harap untuk dilaksanakan sebelum deadline ya, Bapak Ibu atau Mas Mbaknya nih. Jadi kalau terlambat melakukan pembayaran, jadi kan pengisian KRS-nya akan terlambat. Jangan sampai lewat 1 minggu, nanti akan tertinggal, misalkan udah mulai masuk nih 1 minggu perkuliahan, berarti akan tertinggal 1 materi atau 1 sesi perkuliahan. Jadi seperti itu. Nah, saya harap bisa dilakukan sebelum deadline atau pengisian KRS. Nah, ada pertanyaan nggak untuk pengisian KRS, kemudian pembayaran UKT ya, dan perkuliahan perdana? Paham ya rekan-rekan ya? Paham, Bu. Baik, Bu. Nah, ini saya mengcopy sedikit yang punyanya Pak Wahyu ya.
Kita pakai punya Pak Wahyu aja, kemarin sudah dijelaskan. Ini semua hadir nggak di saat sosialisasi Pak Kaprodi? Hadir. Hadir, Bu. Hadir. Baik, jadi terkait surat edaran ini kan setiap dosen pembimbing diharapkan untuk melakukan konsultasi dan pendampingan terhadap mahasiswa bimbingannya. Jadi saya saat ini melaksanakan apa yang menjadi tugas saya sebagai pembimbing akademik. Kemudian saya harapkan rekan-rekan mahasiswa sebelum melakukan pengisian KRS harus paham, harus tahu saat ini rekan-rekan berada di semester berapa. Dan sudah paham atau sudah pernah melihat apa yang namanya kalender akademik. Nah, ini saya cantumkan kalender akademik di sini. Kalau nanti kita buka. Yang webinar ya. Webinar. Kalau kita buka di sini, ini semua jadwalnya ada. Rekan-rekan sudah lihat belum kalender akademik? Sudah dibuka belum? Sudah pernah, Bu. Sudah pernah? Ya, kalau dilihat ini semua tercantum ya. Saya share sedikit nih. Kelihatan nggak nih? Muncul nggak kalender akademiknya? Ada, Bu, ada. Ada ya. Ada, Bu. Nah, kalau kita lihat di sini kan kita mulai semester ganjil. Berarti perkuliahan itu mulai 18 Oktober untuk tahap 1 sampai pada 3 Desember. Kemudian untuk pengisian KRS sebetulnya kalau dilihat dari kalender akademik itu dibuka dari tanggal 25. Tapi ternyata dibuka dari tanggal 2 Oktober sampai pada deadline-nya sama ya, 15 Oktober. Nah, ini sesuai ya. 2 Oktober sampai pada 15 Oktober. Kalau di sini ininya tanggal mulainya berbeda sedikit. Kemudian untuk perkuliahan 18 Oktober, perkuliahan tahap 1 sampai pada 3 Desember. Kemudian nanti setelah itu dilanjutkan dengan UTS, baru masuk perkuliahan tahap 2. Nah, ini saya yakin rekan-rekan sudah sudah melihat kalender akademik. Nah, kita balik lagi ya. Kemudian, nah ini PPT-nya muncul nggak? Kalau saya balik begini. Belum, Bu. Masih kalender ya? Ini Masih kalender. masih kalender. Kalau sekarang Ada, Bu. sudah. Udah, Bu. Ada. Udah. Nah, jika ada pertanyaan mengenai keuangan, nah ini dicantumkan oleh Kaprodi, Pak Wahyu, rekan-rekan bisa mulai bertanya kepada helpdesk keuangan. Jadi ada 2 kontak yang bisa dihubungi, yaitu Kak Dimas dan Kak Anissa. Atau bisa melalui emailnya, email keuangan, yaitu keuangan@mail.unsia.ac.id. Jadi ini adalah bantuan keuangan jika rekan-rekan memerlukan informasi ya, informasi lebih lanjut terkait keuangan. Kemudian kita masuk ke dalam kurikulum program studi manajemen. Rekan-rekan sudah lihat belum kurikulum program studi manajemen? Belum, Bu. Belum, Bu. Belum? Belum pernah lihat sama sekali? Belum. Sebetulnya ini kurikulum merupakan panduan. Kalau rekan-rekan buka website Prodi Manajemen, pasti ada di situ. Sebentar ya, saya share lagi. Nanti ini akan saya bagikan, jadi rekan-rekan bisa lihat ya. Nah, muncul nggak? Muncul, Bu. Muncul ya. Nah, ini adalah panduan bagi rekan-rekan untuk mengisi KRS. Jadi sebetulnya kalau rekan-rekan sudah paham semester ini harus ambil apa saja mata kuliahnya, rekan-rekan sudah tahu, jadi nggak akan kebingungan dalam mengisi KRS.
Nah, coba saya tanya. Di sini ada yang semester 1? Ada, Bu. Ada. Bu. Nah, semester 1 kan kadang-kadang suka bertanya ya. Semester 1 mata kuliahnya apa saja sih, Bu, yang diambil? Nah, kalau kalian rekan-rekan mempunyai kurikulum ini, rekan-rekan bisa lihat untuk semester 1 mata kuliahnya apa saja. Berarti dari PTI sampai ICT literasi. Nah, kalau ini kan semester ganjil. Berarti kalau semester ganjil yang dibuka mata kuliah di semester apa saja? Berarti yang diganjil 1, kemudian 3, 5, dan 7. Jadi kalau semester 1 ambilnya apa? Yang di semester 1 mata kuliahnya dari PTI sampai ICT literasi. Kemudian, yang di semester 2 ada nggak? Ada, Bu. Ada juga. Nah, semester 2 karena masuknya di genap ya, Pak. Pak siapa nih? Kusnadi. Pak Kusnadi. Karena masuknya di genap. Saya juga Bu, semester 2 masuknya. Siapa nih? Nani Bu. Mana nih? Nah, masuknya kan berarti di genap ya. Nah, kalau di Bu. genap, maka yang diambil kan sudah nih semester 2. Dari pasar lembaga keuangan sampai statistik ya. Sudah ambil kan ya, Pak? Sama Ibu? Ya. Nah, Ya, kalau Bu. ambil, berarti ambilnya mana lagi, Bu? Kalau ganjil, kita balik lagi. Nggak bisa lanjut ke 3 karena semester 1-nya belum diambil. Ya kan? Berarti yang diambil adalah semester 1. Mata kuliah di semester 1. Nah, ini yang diambil. Yaitu, jadi semester 1 dan semester 2, mata kuliah yang diambil adalah sama. Ini. Dari PTI sampai ICT literasi. Dia sistemnya masih paket, berarti 19 SKS. Meskipun rekan-rekan memiliki IPK 3 lebih saat memasuki kuliah di semester kemarin, genap kemarin, mendapatkan jumlah SKS 24, tetap dia tidak bisa menambah mata kuliah di semester selanjutnya, karena sistemnya masih paket untuk semester 1 dan semester 2. Paham ya rekan-rekan ya? Satu. Ya. Nah, sekarang ada yang semester 3? Ada, Bu. Banyak ya? Semester 3 nih kayaknya banyak nih. Baik, untuk semester 3 ini kan kemarin dibuka untuk semester antara ya. Ya, Bu. Kemarin itu masih dibuka semester antara sampai berlangsung minggu ini selesai. Untuk yang mengikuti semester antara, berarti kan ada 3 mata kuliah yang Ya, Bu. tidak wajib lagi dipilih karena sudah diambil di semester antara. Mata kuliah apa saja? Berarti yang pertama SDM ya? Yang dibuka Iya, Bu. SDM. SDM Digital Marketing Manajemen operasional 1. Operasional 1. Nah, bagi yang mengikuti semester antara, berarti 3 mata kuliah ini tidak wajib lagi dipilih, tapi boleh digantikan di semester selanjutnya atau tingkat atas. Berarti semester Berarti, Bu, yang udah ngambil antara di semester 3 bisa ngeklaim mata kuliah di semester 4, Bu, atau semester 5? 5. 4 nggak dibuka karena ini ganjil. Semester 5. Nah, bagi yang tidak mengikuti bagaimana? Yang tidak mengikuti wajib mengambil semuanya dan tidak bisa mengambil mata kuliah di semester 5. Begitu ya rekan-rekan ya. Jadi yang boleh mengambil mata kuliah di semester 5 adalah rekan-rekan yang berada di semester 3 dan sudah mengikuti semester antara. Bu, Paham rekan-rekan? izin tanya, Bu. Ya, silakan. Agama kewarganegaraan itu wajib, Bu? Agama dan kewarganegaraan sebetulnya gini, yang wajib ini adalah agama, ini sama-sama MKDU, tapi agama ini wajib, sedangkan kewarganegaraan karena sekarang ada MKDU tambahan yaitu bahasa Korea, ini jadi dua-duanya ini saling substitusi ya. Jadi kalau misalkan rekan-rekan ingin mengambil kewarganegaraan, berarti bahasa Korea nggak perlu diambil. Ya. Berarti, Bu, kalau misalkan kita mengambil bahasa Korea, kewarganegaraan nggak usah? Iya, begitu. Oke. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Ada lagi pertanyaan? Paham ya? Paham, Bu. Baik. Nanti saya jawab yang di chat nanti ya. Saya jelaskan ini dulu. Bu, sedikit Kemudian- lagi saya mau bertanya, Bu. Silakan.
Itu kan Bu di semester 3 maksimal SKS-nya 19. Tapi kan kami beberapa udah mengambil semester antara. Kemarin kan Bu kata Pak Wahyu boleh mengambil 19, boleh mengambil 21 ataupun 24. Semisal kami pengen ngambil 24 Bu. Ini otomatis di semester 5 kami harus ngeklaim mata kuliah lain dong Bu. Iya, jadi nanti diganji lagi, ambil yang semester 5 yang belum diambil mata kuliahnya, gitu. Berarti Bu, misalkan mau diambil mata kuliah semester 5. Semisal saya mau ngambil 24 SKS. Saya ambil beberapa mata kuliah gitu Bu. Iya, Iya, kan tapi ketika di semester 5 ini sudah banyak yang diambil ya. Nah, ambil saja sisanya ditambah dengan semester 7, begitu. Boleh, Bu. Misalkan kita semester 3 ngambil mata kuliah semester 5, semester 7 juga boleh. Enggak, kalau misalkan mengikuti semester antara boleh. Tapi rata-rata yang kalau 5-nya ini sudah diambil berarti pastinya diizinkan oleh Pak Wahyu. Tapi hanya bisa mengambil mungkin tambahannya mata kuliah. Berarti kan yang wajib dipilih adalah kalau di semester 7 ini kan mata kuliah pilihan. Berarti yang sisanya aja yang ini, yang 3 ini yang boleh diambil. Kalau masih di semester 5 ya. Baik. Kalau mata kuliah pilihan belum boleh. Begitu. Baik, Bu. Silakan ada lagi? Jadi paham ya? Nah, sekarang saya lanjutkan. Kalau tadi semester 3, semester 5 ada nggak? Kayaknya nggak ada ya. Di bimbingan saya belum ada yang semester 5 kayaknya. Ada nggak nih? Kecuali coba saya tanya mahasiswa konversi ada nggak? saya Bu, Mbak Rizky ya? iya Bu, Mbak Rizky. Berarti Mbak Rizky di semester berapa sekarang? semester 5 Bu. Semester 5. Oh, berarti Iya. dimasuki semester 5. Nah, ini semuanya mata kuliahnya saat konversi sudah diambil semua belum, Mbak Rizky? Saya belum pilih KRS ya Bu. Oh, belum. Iya, baru mau nanti setelah Zoom. Oh, baik. Jadi kalau semester 5, coba dilihat ada hasil konversinya. Ini konversi semester apa ya? Genap apa ganjil? Genap. Digenap ya? Nah, nanti kalau untuk mahasiswa konversi, berarti melihat hasil konversi dari Pak Kaprodi, Pak Wahyu yang sudah dibuat. Untuk perencanaan KRS-nya di ganjil itu wajib memilih mata kuliah semester berapa. Jadi dilihat hasil konversinya ya Mbak Rizky ya. Baik Bu. Nah, kalau sudah dilihat, tinggal pilih nanti mata kuliahnya. Biasanya kalau konversi karena dia pindahan, melakukan konversi, ini mata kuliah yang bisa diambil itu bisa di semester 5 dan semester 7 atau bisa jadi semester 1, 3 atau 5. 3 dan 5 misalkan satunya juga ada yang belum diambil, biasanya digabung tuh untuk mahasiswa konversi, bukan mahasiswa reguler ya. Nah, biasanya dia digabung karena pernah mengambil di kampus sebelumnya, jadi mata kuliahnya sudah pernah ada, itu digantikan dengan semester mata kuliah di semester ganjil. Jadi misal 1, 3, 5. Bahkan kalau yang sudah selesai, maksudnya dapat menempuh 2 semester lagi, berarti semester genap sudah. Nah, semester ini berarti terakhir untuk mahasiswa konversi, berarti yang diambil adalah semester 7. Kemudian dilanjutkan dengan tugas akhir. Nah, itu ya privilege-nya untuk mahasiswa konversi seperti itu. Oke, baik Bu. Ada lagi nggak pertanyaan? Saya lanjutkan nih. Kalau sekarang belum ada sih Bu, nggak tahu nanti. Ya, baik. Nah, berarti kurikulum sudah saya lanjutkan. Ini muncul ya? PPT-nya muncul nggak nih? Muncul Bu. Ya, Bu. Sudah. Baik. Kita lanjutkan ke tata cara pengisian KRS. Coba saya tanya, masih ada nggak rekan-rekan yang belum tahu caranya mengisi KRS? Paham semua ya? Paham Bu. Paham ya? Baik, tata caranya yaitu walaupun sudah banyak yang
baik, paham semua nih kayaknya. Jadi kalau kita membuka sistem akademik, berarti kan pertama masukkan apa? User kan dengan passwordnya. Nanti akan muncul tampilan seperti ini di lamannya. Kemudian pilih pengisian KRS. Kemudian dilanjutkan dengan apa rekan-rekan? Dengan susun KRS sekarang, gitu kan? Sebetulnya tampilan laman si akad untuk rekan-rekan mahasiswa dengan dosen itu berbeda. Jadi kadang-kadang kalau misalkan ada dosen PA yang ditanya, Bu, bagaimana cara pengisian KRS itu suka bingung dosen PA-nya karena tampilannya berbeda. Namun di sini kan makanya diberitahu oleh Pak Kaprodi, ini dari BAA, bagaimana caranya melakukan pengisian KRS. Jadi kalau sudah masuk, tinggal pilih mata kuliahnya. Nanti muncul nih mata kuliah yang bisa rekan-rekan pilih. Dan jangan lupa dilihat semesternya, disesuaikan dengan semester rekan-rekan saat ini. Jangan sampai lompat semester. Ini biasanya nanti akan dihapus oleh dosen pembimbing akademik. Oleh saya, nanti saya hapus, saya gantikan. Nanti saya chat di kolom konsultasi. Seperti itu ya. Nah, untuk melakukan pengisian KRS, sebetulnya nggak apa-apa kalau rekan-rekan sudah isi nih. Tinggal nanti langsung konsultasi. Misalkan rekan-rekan sudah tahu, sudah lihat kurikulum, sudah tahu mata kuliah apa saja yang wajib dipilih. Diisi aja dulu nggak apa-apa di di KRS-nya. Nanti baru konsultasi ke dosen pembimbingnya. Bu, coba diminta tolong dicek KRS sudah saya isi gitu, coba. Apakah sesuai dengan semester saya saat ini. Seperti itu ya. Nah, rekan-rekan sudah tahu ya bagaimana cara menghubungi saya, bisa via WA atau email. Tapi email ini saya biasanya memberikan email itu yang Gmail ya. Kalau ini kan email institusi ya. Biasanya saya tidak pakai, hanya untuk dokumen-dokumen saja. Jadi biasanya saya share yang Gmail. Tapi agar lebih cepat bisa hubungi via WA atau nanti juga di grup juga ada ya. Rekan-rekan semua sudah masuk grup kan berarti ya. Bisa di chat di situ. Itu lebih cepat ya. Saya lebih responsif untuk menjawab pertanyaan dari rekan-rekan. Nah, ini kurikulum tadi. Mata kuliah yang perlu atau wajib diambil untuk rekan-rekan mahasiswa di semester 1. Jadi semester 1 dan 2 mengambil mata kuliah di semester 1. Ini tadi sudah. Nah, ini ada contohnya. Misalkan mahasiswa W saat ini statusnya semester 1 dan 2, yang berarti angkatan 7 dan 6. Berarti semester genap dapat mengambil beban SKS maksimal 19 SKS, itu paket. Ini salah ya, harusnya semester ganjil. Jadi kemudian wajib mengambil kode kelas seragam. Jadi saat ini rekan-rekan itu memperhatikan bahwa kelas yang dibuka hanya yang mempunyai kode 01. Ya enggak? Betul, Bu. Ya. Yang dibuka hanya yang 01. Iya, betul. Karena Kaprodi kita menunggu kelas ini penuh. Jadi biar bisa di tracking nih jumlah mahasiswa yang benar-benar akan mengikuti semester ganjil ini yang aktif. Jadi dibuka satu-satu kelasnya. Jadi kalau ditanya, Bu kok penuh? Berarti kalau penuh, rekan-rekan ditunggu secara berkala. Biasanya nanti hari Senin mulai dibuka lagi oleh Kaprodi. Jadi kalau penuh bagaimana? Tunggu yang 02. Nanti 02 sudah penuh, 03 akan dibuka lagi. Seperti itu ya rekan-rekan ya. Untuk bagi yang menemukan bahwa satu kelas itu penuh. Kenapa? Karena Kaprodi belum membuka kelas baru. Seperti itu. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Izin bertanya, Bu. Nah, silakan. Untuk saat ini kan yang MJ1 ya, itu udah penuh semua. Berarti nanti kita menunggu yang MJ102 ya, Bu ya? Iya, MJ102. Dan pembukaannya berkala di hari Senin, Bu. Betul. Biasanya hari Senin akan dibuka ya oleh Kaprodi. Karena sudah banyak nih mahasiswa yang mengantri.
Sudah banyak Oh, yang bertanya. oh Biasanya gitu. hari Senin. Mm-mm. Oke, makasih Bu. Sama-sama. Jadi saya minta rekan-rekan untuk mengecek secara berkala. Ada lagi? Baik, saya lanjutkan. Jadi kalau rekan-rekan sudah memilih, jangan lupa untuk disimpan dan jangan dihapus lagi ya. Kalau misalkan masih penuh tapi yang mata kuliah lainnya itu dihapus, jangan. Karena apa? Karena kalau dihapus, rekan-rekan yang mengisi KRS akan mengambil lagi tuh mata kuliah yang sudah diambil rekan-rekan gitu. Karena belum menunggu, jadi nanti aja lah ngisinya, ini masih penuh gitu. Padahal cuma satu mata kuliah yang penuh. Mata kuliah yang lainnya juga diisi. Saya beberapa kali tuh menemukan hal seperti itu. Jadi dihapus, akhirnya pas mengisi penuh. Jadi jangan, saya harapkan ketika sudah mengisi KRS, simpan aja dulu. Walaupun ada satu mata kuliah yang belum diambil karena penuh. Simpan dulu yang lain. Jadi ketika nanti mata kuliah selanjutnya dibuka, kelas baru baru pilih lagi. Seperti itu ya. Jangan dihapus semuanya. Nah, kalau misalkan ya, silakan Mas Alvan ingin bertanya. Bu, izin tanya Bu, kemarin Ya. kan ada kejadian temen tuh tanya kayak gini, dia itu sekarang udah masuk semester 3. Mm-mm. Nah, harusnya kan 19 SKS, 7 Ya. mata kuliah kan Bu, karena dia nggak ikut semester antara. Ya. Tetapi saat pemilihan mata kuliah tersebut hanya dapat 6 mata kuliah dengan total 16 SKS. Mm-mm. Gitu. Dari total SKS tersebut tuh 18, tetapi dia hanya bisa mengisi 6 mata kuliah 16 SKS. Sisanya dia bisa ambil di semester 5 yang perpajakan itu Bu, 2 SKS. Jadi kalau dia itu ingin menggenapkan 18 SKS, jadi dari semester 3 itu ada 6 mata kuliah, dari semester 5 tuh ada 1 mata kuliah gitu Bu. Nah, maksud saya ini, apakah nilai mahasiswa tersebut itu kurang atau bagaimana ya Bu? Jadi gini, pertama dia tidak mengikuti semester antara. Berarti dia tidak bisa mengambil semester 5 kalau dia semester 3 ya. Mata Oh kuliah yang gitu. diambil wajib di semester 3 saja. 19 SKS. Jika ada mata kuliah yang tidak bisa dia ambil, berarti mungkin kelasnya penuh kali ya. Kalau setahu saya sih kemarin nggak penuh Bu, tapi saya lihat di siakatnya dia itu totalnya 18, tapi saat dia memilih KRS tersebut hanya dapat 6 mata kuliah dan dengan total 16 SKS Bu. Oh, Apakah yang satu belum bisa di-input kali. Jadi gini, kalau 19 SKS seharusnya semua mata kuliah itu bisa diambil. Sudah diposting semua oleh Pak Wahyu. Jadi nggak mungkin dia kurang. nggak tahu Gitu. tuh Bu, apa dulu semester genapnya nilainya kurang apa gimana, kurang tahu juga saya. Bisa jadi kalau misalkan dia tidak bisa mengambil 24 tapi kalau gini, kalau 19 SKS harusnya bisa meskipun dia tidak memiliki IPK 3 ya. 18 Bu total Bu, di Totalnya berapa? tulisannya 18 SKS. Totalnya hanya bisa mengambil Iya, 18. hanya Jadi bisa mengambil 18. berarti ya IPK-nya berarti. Berarti IPK-nya yang berpengaruh di situ. Seharusnya kalau misal iya karena hanya IPK 3 ya yang bisa mengambil 24 SKS. Tapi tadi Mas Alvan bilang dia mengambil di semester 5. Iya, kalau dia ambil kan untuk contohnya dia ambil Nah, di semester 5 yang perpajakan itu agar jadi bisa yang menggenapkan 16 18. iya ditambah 2 kan jadi 18. Nah, itu bisa Bu gitu. Bisa Mas, dia tetap nggak boleh ngambil semester 5. Kalau dia tidak mengikuti semester antara ya. Dosen PA-nya Pak Yusuf sih Bu, jadi susah itu katanya lagi keluar kota juga. Ya udahlah, nggak apa-apa itu Mbak, ranahnya Pak Yusuf ya. Baik, nah ini
Untuk semester 1 dan 2 paham ya rekan-rekan? Nah, bagaimana kalau sudah mengambil full semua, misalkan full 19 SKS? Apa yang harus dilakukan? Berarti tinggal mengklik ajukan. Jangan lupa diklik ajukan, karena saya akan cek. Kalau saya klik, misalkan ketika saya ingin validasi KRS yang telah diajukan. Nah, KRS yang belum diajukan nggak akan muncul di laman saya. Jadi jangan lupa diklik ajukan. Nah, kalau sudah diklik ajukan, akan muncul di laman saya. Jadi saya tinggal validasi. Nah, kalau lupa belum diajukan, berarti saya nanti harus mensortir satu-satu. Siapa yang sudah mengisi, tapi lupa diajukan begitu. Jadi jangan lupa untuk diajukan. Ada kan di atas itu setelah apa namanya mata kuliah yang dipilih? Kalau rekan-rekan lihat ada nggak? Ada yang buka nggak nih? KRS-nya si akad. Ada diklik ajukan. Ada. Ada ya Pak. Nah itu jangan lupa diklik agar saya bisa validasi. Nah sampai sini paham ya rekan-rekan ya? Kita lanjut ya. Nah sekarang ini adalah untuk mahasiswa di semester 3. Ini contohnya Mas Alvan ya. Untuk mata kuliah di semester 3, jadi ini bisa menempuh 21 SKS. Dari mulai pendidikan kewarganegaraan sampai dengan bahasa Korea. Nah, bagi mahasiswa yang sudah mengikuti semester antara, kemarin yang dibuka ada 3, SDM 1, digital marketing, dan operasional. Berarti 3 ini tidak perlu lagi dipilih, hanya memilih pendidikan kewarganegaraan, kemudian agama, keuangan, dan statistik ekonomi dan bisnis. Kemudian untuk menggenapkan bagaimana Bu? Kalau misalkan rekan-rekan memiliki jatah 24 SKS, boleh mengambil di semester 5. Tapi bagi rekan-rekan yang tidak mengikuti semester antara, berarti wajib semua dipilih. Ya, rekan-rekan ya. Untuk rekan-rekan yang berada saat ini di semester 3. Di sini juga ada skemanya atau skenario untuk mahasiswa X memiliki IPK di atas 3. Nah, statusnya semester 3 dan 4. Jadi kalau mahasiswa X saat ini statusnya semester 3 dan 4, berarti kan dia merupakan angkatan 5 dan 4. Berarti di semester ganjil ini dapat mengambil beban kredit sebesar 21 sampai 24 SKS. Untuk mengambil kode kelasnya pun sama seperti skema untuk semester 1 dan 2, yaitu mengambil dengan kode 01 terlebih dahulu untuk 7 mata kuliah pada mata kuliah semester 3. Baru dilanjutkan, misalkan kelas itu sudah penuh, mahasiswa lain yang tidak dapat memilih 01, kode kelas 01, berarti bisa mengambil di 02 atau seterusnya 03. Seperti itu ya. Nah, di sini ada catatan untuk mahasiswa semester 3 dan 4 yang telah mengambil kelas semester antara, berarti dapat mengambil mata kuliah di semester 5 sebagai akselerasi. Jadi percepatan untuk melakukan penyesuaian SKS. Tapi bagaimana Bu kalau saya kalau banyak-banyak mata kuliahnya saya nggak sanggup Bu, bisa. Nggak usah ngambil 24 SKS. Disesuaikan dengan kemampuan rekan-rekan. Tapi kalau ingin percepatan biar cepat lulus, boleh. Mengambil full 24 SKS. Nah, mata kuliahnya apa saja? Bebas. Terserah rekan-rekan untuk yang semester 5 ya. Mengambil yang mana saja. Tapi kalau saran saya ya, kalau saya sebagai mahasiswa, saya ambil yang mudah. Nanti yang cepatnya itu saya ikut semester antara. Jadi yang susah-susah, yang hitungan-hitungan, saya ambil di semester antara. Karena semester antara biasanya materinya kan cuma 8 minggu ya perkuliahan. Jadi nggak akan sebanyak ketika melakukan perkuliahan reguler. Jadi biasanya materinya nggak banyak dan enak gitu perkuliahannya. Karena mahasiswanya sedikit. Jadi seperti private. Nah kalau saya gitu, saran saya ya. Tapi kalau rekan-rekan punya
apa namanya, sendiri, skema sendiri, bagaimana enaknya itu terserah rekan-rekan. Jadi mata kuliah yang dipilih bebas ya. Coba saya tanya Mas Alvan, di semester 5 pilih mata kuliah apa Mas Alvan? Saya milih hukum bisnis, Mm-mm. akuntansi biaya, perpajakan, sama e-commerce business. Nah, itu akuntansi biaya itu lumayan tuh Mas Alvan. Kemarin Ya, akuntansi biaya dibuka di semester antara. Enggak iya, Bu. apa-apa. Untuk jadi gini, mata kuliah itu kan ada yang kadang ada yang menurut rekan-rekan susah gitu kalau ngambil mata kuliah ini. Tapi kalau rekan-rekan fokus, kemudian tidak malu bertanya kalau misalkan sulit, tanya langsung sama dosen pengampunya, insya Allah sih bisa. Kalau Mas Alvan sih Bu, semua yang bagian akuntansi hitung-hitungan diborong. Kayaknya mudah ya buat dia ya, buat Mas Alvan. Jadi nggak masalah. Izin bertanya, Bu. Ya silakan Mbak Kiki. Ini kan saya lagi ngisi KRS-nya, Bu. Hmm. Terus ada yang penuh, cara ngajuinnya gimana ya, Bu? Nah, tadi kan udah dibahas nih yang penuh. Kalau penuh bagaimana, rekan-rekan? Nunggu hari Senin, Mbak. Nah, nunggu di Antri, tunggu Ya. antrian. tunggu antrian. Kalau Wait Mbak list dulu, ikutnya Mbak 01 Kiki. ya berarti satu kelas sama saya, Mbak. 01 misalkan mata kuliah dengan kode 01 penuh berarti menunggu. Tapi mata kuliah yang lain yang bisa dipilih disimpan terlebih dahulu. Nanti mata Oke, kuliah terima kasih. ya, jadi mata kuliah yang penuh ditunggu, dicek secara berkala. Insya Allah nanti hari Senin diupdate lagi oleh Pak Wahyu ya. Nah, ada lagi? Silakan nih rekan-rekan sambil mau diisi KRS-nya nggak apa-apa. Nanti tinggal konsultasi dengan saya. Berarti yang sedang pending pengajuan itu kan udah memilih 01 ya, Bu. Tapi Hmm, pending pengajuan kan hmm. oleh dosen PA itu udah otomatis masuk 01 ya, Bu? Udah, kalau pilihnya 01 tuh Oh, otomatis dia. oke. Tinggal nanti divalidasi. Iya. Oke, baik, Bu. Takutnya udah milih 01 nanti dipindah ke 02 kayak gitu, enggak, Bu? Oh, enggak. Yang penting udah Oh, disimpan aja di situ. Nggak akan hilang kok. oke. Baik, Bu. Nah, ada lagi nggak nih? Halo Bu, Ya, silakan Pak. kalau udah ngisi berarti tinggal konsultasi aja Bu ya? Kalau udah isi, iya. Pak Saya Murid sudah lagi isi Bu, di semester berapa nih? masuk semester 2 Bu, jadi berarti semester 1 ya Bu ya jatuhnya ya? Kemarin berarti masuk genap, ya, berarti mata kuliahnya mengambil di semester 1 ya, Pak. iya yang paket. Ya, yang paket. Iya. Khusus saja nanti saya lihat. Saya sudah isi Bu, kemarin pas hari Jumat kalau nggak salah saya. Oh, baik. Sudah Nah, divalidasi belum, Pak, sama saya? kayaknya sih belum Bu, saya belum cek lagi. Oh, ya udah. Ya, Nanti saya lihat dulu di si akad. Jika sudah sesuai akan saya validasi. Jangan lupa siap diklik Bu. ajukan ya, Pak. Iya Bu, sudah kemarin. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Yuk, Ibu kalau tanya lagi boleh gak? boleh Mbak Kiki. Kan ini konsultasi judulnya. Ini Bu, kan kemarin yang saya konsul sama Ibu itu ada manajemen risiko ya Bu. Ah, Terus pas di KRS-nya ini nggak ada Bu, namanya apa ya? harusnya manajemen risiko juga, Mbak. Tapi nggak ada. Sebentar saya cek ya. Rekan-rekan ya, sebentar ya. Kita sambil saya buka aja deh ininya ya. User. Saya buka. Kita cek dulu. Ini ketutup sama ini susah. Mana ya? Oh, saya belum buka nih. Si akad. Kelihatan nggak saya buka si akad? Coba. Ini kelihatan nggak, rekan-rekan? Ada Bu, ada.
Muncul ya. Sekarang saya coba lihat. Mbak Kiki ya? Iya, Bu. Kiki, coba. Rizky Pujiati, Bu. Hah? Rizky? Iya, sorry, Bu. IPK-nya semua itu. Rizky. Pakai I, Bu, Rizky. Oh, pakai I. RIZKI. Nah, gini ya. Susah tadi. Rizky Pujianti. Iya, Ya. Gak apa-apa ya Mbak Rizky, Banyak kita buka di sini ya. iya. banyak namanya sih. Banyak saya Mas Alvan. Nah ini ya. Nah ini Mbak Rizky ini baru ngisi berapa nih? Baru 2 mata Baru 2, kuliah. Bu. Jadi Iya. sebetulnya dosen pembimbing itu bisa bantu pilih ya. Nah yang nggak ada apa tadi? Yang manajemen resiko. Oh, berarti Penuh rata. Mbak. Bukan nggak ada tapi penuh. Oh, Nih ya. Penuh. tapi biasanya kalau penuh ada, Bu, matkulnya di sana. Tapi tadi saya searching nggak ada. Oh, Nah, kalau saya bingung. harusnya ada. Coba diklik di manajemen risiko. Di sini ada. Ini Pak Wahyu kalau ditanya, Pak mata kuliahnya nggak ada. Oh, bisa marah dia. Nggak ada, Bu. Itu Hah? ambil semester 7, Bu. Etika bisnis itu Mbak Kiki. Mana ini? Coba saya lihat. Padahal masih semester 2 ya, Mbak. Mbak Rizky Iya, aku ini konversi kan pindahan. ya? Oh, Iya, konversi. Konversi. Iya, aku pindahan Oh. dari semester 4. Nah, kalau konversi boleh dia mengambil mata kuliah sesuai dengan perencanaan apa namanya? KRS-nya ya yang sudah diberikan oleh Pak Wahyu. Di perencanaannya berarti mata kuliahnya apa saja, Mbak? Perencanaannya banyak sih, Bu. Apa di situ ada apa aja? Kalau tadi aku baru searching ada semuanya kecuali yang risiko itu tadi. Oh, ya udah isi aja dulu yang resiko nanti dicek secara berkala. Itu karena penuh. Karena penuh jadi nggak ada. Oke, baik, Bu. Mm-mm. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Coba siapa lagi yang mau dilihatin nih KRS-nya? Ada yang mau dicek nggak? Boleh Bu, punya saya Bu. Siapa nih? Pak Muridno Bu. Pak Muridno ya. Coba. Nah ini. Oh sudah saya setujuin nih Pak. Sudah saya validasi. Oh sudah ya Bu. Oh iya, makasih Bu. Sama-sama. Ada lagi? Nah Salvan mau dicekin? Udah, Bu. Udah ya? Udah disetujui Sudah. sama saya ya? Sudah. Baik. Bu Pustika, izin Ya. bertanya boleh? Boleh Mbak Elvira. Maaf Bu, baru join, baru nyampe di rumah. Bu, Iya. gini. Yang pertama, apakah mata kuliah pilihan yang ada di semester 7 itu kita hanya boleh mengambil satu atau boleh lebih dari satu, Bu? Mata kuliah pilihan. Berarti misalkan Mbak Elvira ini semester 7 ya sekarang ya. Kalau untuk mata kuliah pilihan, Mbak Elvira harus pilih dulu nih mau konsentrasinya apa. Kan ada SDM, keuangan, kemudian pemasaran, dan satu lagi operasional. Kira-kira yang mau dipilih yang mana? Untuk saat ini, saya pengennya itu ambil yang SDM dan keuangan. Nah, gini kan Bu. Jadi saya pengen 2 gitu. Akhirnya kalau semisal nih Bu, saya ngegenjot gitu di semester ketiga 4-5 itu saya fullin 24 SKS, kemudian saya juga mengambil semester antara. Apakah masih bisa memungkinkan di semester akhir itu saya mengambil 2 mata kuliah pilihan seperti itu Bu? Karena kan kemarin Pak Wahyu ada menginformasikan
syarat kelulusan S1 kan minimal 144 SKS. Jadi bisa dong bukan misalnya kita mengambil lebih dari 144. Bisa, Mbak. Cuman gini ya, kalau misalkan kita ingin mengambil 2 mata kuliah pilihan, 1 mata kuliah pilihan aja ini ada 3 ya, ininya mata Ada 3 kuliahnya. mata kuliah. Kalau misalkan jika di semester 7 itu Mbak Elvira memang dapat SKS-nya 24 SKS dan mata kuliah di semester 7 itu strategik, etika bisnis dan bisnis internasional ini sudah diambil, kemungkinan bisa. Karena ditambah tugas akhir kan 6 SKS ya. Jangan lupa akan ditambah 6 SKS dari tugas akhir. Kalau mencukupi boleh saja. Cuman gini, nanti pas saat menuliskan atau menyusun tugas akhir itu Mbak Elvira harus punya pilihan satu. Konsentrasinya gabung dua-duanya. Begitu. Siap. Tapi memungkinkan ya Bu kayak gitu. Memungkinkan, cuma lebih berat mendingan saya fokus ke tugas akhir gitu kan. Daripada saya mikir dua-dua SDM sama keuangan, satu aja gitu buat nanti kan sekalian menyusun tugas akhir. Iya. Walaupun nanti tugas akhirnya juga kita milih satu kan Bu, maksudnya di mana, di area mana kayak gitu. Iya, betul. Terus Bu, kemarin saya sedikit melakukan simulasi, maksudnya ketika mengambil berapa SKS di semester berapa, kemudian apakah mengambil semester antara atau tidak, kayak gitu. Ada beberapa pilihan yang di semester akhir 7 itu habis gitu Bu SKS-nya. Maksudnya tidak ada SKS yang bisa diambil lagi kecuali tugas akhir. Nah, tugas akhir itu apakah bisa diambil di semester 7 Bu? Bisa, karena dia dibuka di ganjil genap. Jadi meskipun nanti di 8 juga dia dibuka gitu. Jadi kalau walaupun ya silakan. Maaf Bu, walaupun kalau yang saya lihat kalau nggak salah atau sidang tugas akhirnya itu ada di semester 8. Iya. Jadi gini, misal sebetulnya tugas akhir itu kan ada di semester 8 ya, harusnya. Betul. Semester 7 itu fokus rekan-rekan mulai memilih nih mau konsentrasi apa. Jadi jangan sambil menyusun tugas akhir. Karena apa yang rekan-rekan butuhkan kan di semester 7 semuanya. Nanti dipakai nih di semester 8. Sebetulnya seperti itu. Nah, karena Unsia ini kan dibuka ganjil genap ya. Mahasiswanya masuk ganjil genap. Jadi otomatis bagi rekan-rekan yang sudah misalkan semester SKS sudah sedikit nih, kasihan kan kalau dia misalkan menunggu semester 8 baru ngambil tugas akhir. Seperti itu. Jadi dibuka nih untuk yang angkatan 1 karena dia cuma sedikit. Sedangkan IPK mereka tinggi-tinggi, bisa mengambil 24 SKS. Kalau nggak diambil tugas akhir kan sayang. Meskipun nanti resikonya gini, kalau nggak selesai ya tetap aja ya. Dia tetap harus melanjutkan di semester 8. Begitu. Karena ya lumayan berat, ngambil 3 mata kuliah sambil menyusun tugas akhir. Oh, siap. Gitu. Tapi kalau Mbak Elvira kayaknya sanggup ya. Ya Mbak Elvira. Tapi sambil muntah-muntah kayaknya Bu. Karena gini, yang diminta untuk tugas akhir kan ada 3 skema ya. Iya Bu. Bentuknya ada publikasi jurnal. Iya, kemudian prototype. Yang ketiga itu juga kolaborasi tapi bentuknya sama kan seperti prototype. Cuman bedanya kolaborasi antara prodi manajemen dengan prodi lain seperti itu, tapi bentuknya sama. Membuat aplikasi. Ya prototype kan jatuhnya. Jadi yang mudah aja. Rekan-rekan yang mudah kira-kira yang mana? Bu, kalau misalnya maksud saya pas kemarin melihat model tugas akhir yang di set sama Unsia itu kan susah semua ya Bu, bisa dibilang kayak gitu. Mau publikasi, mau prototype dan lain-lain gitu Bu.
pendampingan untuk melakukan tugas akhir ini apakah hanya dibuka di semester 7 dan 8 atau misalnya di semester 5 atau 6 itu sudah mulai ada penyuluhan atau seperti apa, Bu? Kalau pendampingan berarti ketika dia mengambil ya, saat dia mengambil tugas akhir baru dilakukan pendampingan. Jadi kalau dari sekarang nggak ada gitu. Kalau misalkan rekan-rekan memasuki semester 3, 5 gitu nggak ada. Dibuka saat rekan-rekan sudah mengambil tugas akhir. Nanti dosen pembimbingnya juga akan disesuaikan yang linear. Misalnya kan kalau saya kan keuangan nih. Keuangan berarti saya, atau saya juga kan mengajar operasional. Berarti yang mengambil operasional juga dengan saya. Seperti itu. Nanti keuangan kita ini aja sama Pak Wahyu. Pak Wahyu kan dia keuangan, hanya keuangan. Berarti fokus ke keuangan, bisa jadi dia gitu. Tapi kalau banyak mahasiswanya baru ke saya. Nanti kalau yang operasional ya saya fokus seperti itu. Oke, baik. Bu Puspita, terima kasih banyak. Sama-sama Mbak Elvira. Ada lagi? Saya lagi, Bu. Ya. Silakan, Mbak. Bedanya skripsi sama tugas akhir itu apa, Bu? Kalau tugas akhir di sini publikasi aja. Kalau skripsi kan berlembar-lembar ya, Pak. Ya, Mbak ya. Kalau tugas akhir saat ini nggak seperti skripsi yang berlembar-lembar. Dulu tuh saya itu harus lebih dari 150 lembar. Kalau skripsi. Nah, kalau tugas akhir biasanya maksimalnya itu 20 lembar. Jadi bentuknya Berarti sedikit. kita nggak ada Publikasi jurnal ya. Dia jatuhnya nanti harus publikasi ke jurnal. Nggak ada skripsi. Nggak ada skripsi. Ibu Oke, tapi terima kemarin kasih. saya baca untuk publikasi Sinta 5 lumayan ya, Bu. Maksudnya menyertakan ISBN dan lain-lain juga. Itu nanti apakah dibantu dari pihak kampus, Bu? Untuk biaya publikasinya atau gimana nih, Mbak? Iya, atau dokumentasi-dokumentasi yang lain. Pastinya ya, Bu. Untuk publikasi belum ada skemanya, tapi setahu saya ya, kalau publikasi biasanya mahasiswa sendiri. Bagaimana caranya dia biar bisa publikasi? Pilih kan, berarti harus menentukan nih di jurnal apa yang terakreditasi Sinta 5. Sinta 5 ya? Iya, betul Sinta 5. Berarti pilih jurnalnya. Nah, hati-hati dengan ketika kita memilih jurnal ya. Biasanya ada jurnal yang namanya jurnal predator. Betul. Nah, ketika sudah mendapatkan tempat untuk publikasi tugas akhir, nah, kalau misalkan memang ada biayanya, biasanya mahasiswa ini yang mengeluarkan skemanya ya. Mahasiswa yang mengeluarkan. Jadi tidak ada dari kampus. Seperti itu. Kayak kita skripsi aja kan semua mahasiswa ya. Begitu. Kecuali Unsia jurnalnya sudah terakreditasi Sinta, bisa langsung masuk. Kalau kampus sendiri seharusnya tidak bayar. Tapi ada kok jurnal-jurnal yang nggak harus bayar, cuman menunggu ya. Dia sesuai waiting list dan dicek lagi nanti turnitinnya berapa. Bu, itu ada yang tanya, Bu. Mana siapa ya? Oh ya, saya baca dulu yang di chat ya. Berarti yang sudah bikin jurnal Sinta 5 nggak perlu skripsi apa, Bu? Siapa? Itu, Bu. Coba. Oh, banyak sekali ini. Saya baca satu-satu. Yang ini aja, Bu. Udah bikin jurnal Sinta 5, berarti nggak perlu skripsi, Bu. Atau tugas akhir kayak gitu apa gimana, Bu? Berarti yang sudah bikin jurnal Sinta 5 nggak perlu skripsi atau tugas akhir dong, Bu. Ini pertanyaan bagus. Cuman kita perlu tahu lagi nih dari kampus bagaimana nih SOP-nya bagi yang sudah melakukan publikasi. Tapi ini publikasi jurnalnya sesuai dengan akademik nggak? Misalkan saat ini di semester berapa nih? Terus mengambil konsentrasi apa? Harusnya tetap kalau harus sesuai ini. tetap harus lah.
Begitu. Linear dengan jurusan jurnalnya. Saat ini berarti ini siapa Mbak Mahesa? Coba bisa on cam nggak nih? Mbak apa Mas nih? Ah, bosan. Susah ini saya menjelaskan. Saya mau tanya-tanya banyak soalnya. Jadi perlu diketahui, ini saat publikasi jurnalnya, coba, kan publikasi jurnal itu kita menyusun soal apa gitu kan, ada topiknya. Kalau linear dengan jurusannya, apa memang sudah disuruh saat kuliah disuruh publikasi gitu oleh dosen pengampu mata kuliah? Seperti itu bukan? Kalau saya rasa sih tetap harus melakukan publikasi jurnal. Meskipun, dan itu harus menjadi penulis utama. Oh, pendamping. Harus jadi penulis utama. Ini Mas Alfa juga udah publish dia. Nah, publishnya jurnal Sinta 4 ya. Nggak bisa, harus penulis utama. Oke. Kalau pendamping nggak bisa. Jadi gitu ya rekan-rekan. Tugas akhir itu publikasi jurnal harus penulis utama. Nanti dosen pembimbingnya baru pendamping. Gitu. Ada lagi rekan-rekan? Masih banyak waktu kan kita ya Mas Alvan ya? Masih 1 jam. Masih Ada satu. contoh tugas akhirnya nggak sih, Bu? Oh banyak. Kalau Mbak Rizky buka jurnal itu, buka Eh, Sinta, banyak sekali di situ. Jadi kan ketika Mbak Rizky nanti menyusun tugas akhir kan perlu referensi tuh. Kumpulkan Iya. saja sesuai dengan konsentrasinya apa. Misalkan keuangan, cari jurnal-jurnal keuangan yang terbaru, yang up to date ya. Oke, Bu. Seperti itu. Ada lagi? Silakan. Nah, kalau tidak ada saya lanjut lagi ya. Tadi sedikit lagi. Nah, ini ya. Tadi sampai mana ya? Udah muncul rekan-rekan? Ada Bu, ada. Muncul ya. Ada, Bu. Kelihatan nggak nih? Ada Bu. Baik. Nah, ini sudah ya untuk mengambil mata kuliah di angkatan belum ya, yang 7 ya. Berarti angkatan 1 nggak ada ya di sini ya? Mahasiswa angkatan 1? Tidak ada. Mahasiswa konversi yang sudah mengambil tugas akhir ada nggak? Hadir nggak Mbak Sarah? Coba cek. Mbak Sarah. Nggak ada. Jadi ini skema untuk rekan-rekan mahasiswa yang saat ini mengambil tugas akhir ya. Jadi kalau kita lihat di sini nih. Saat ini mahasiswa di semester 7 atau angkatan 1. Bisa juga nggak hanya angkatan 1, tapi mahasiswa konversi yang eligible, yang sudah bisa diakui untuk mengambil tugas akhir, berarti dia dapat mengambil beban kredit semester maksimal 23 SKS. Jadi 17 SKS di semester 7, kemudian bisa juga 6 SKS dapat mengambil tugas akhir di semester 8. Jadi kalau misalkan lulus tepat waktu, jadi di semester 8 itu dia sudah selesai, berarti dia akan wisuda nih.
angkatan pertama di bulan April 2024. Nah, mata kuliahnya juga sama ya. Seperti mengambil di semester 1 sampai 5, yang mana harus mengisi 01 terlebih dahulu, baru dilanjutkan di 02. Kemudian mata kuliah wajibnya ada manajemen strategik, etika bisnis, dan bisnis internasional. Kemudian memilih 3 mata kuliah pilihan konsentrasi atau peminatan, bisa SDM, pemasaran, keuangan, dan operasional. Nah, kemarin tuh Pak Wahyu sudah membuat ya penjaringan rata-rata mahasiswa angkatan 1 itu dia mengambil mata kuliah konsentrasi paling banyak itu SDM. Nah, coba saya ingin membuktikan kalau di bimbingan saya rata-rata apa nih konsentrasinya. Nggak tahu, Bu. Mas Alvan apa? Kalau nggak keuangan operasional, Bu. Keuangan operasional. Kemudian siapa lagi nih yang ada di sini? Tapi kalau semisal saya kemarin pernah ikut publikasi keuangan, mending di mana, Bu? Kalau ikut keuangan, ya kalau saya yang memang orang keuangan, ya saya lebih suka keuangan gitu. Keuangan gini ya, data yang ingin diambil itu mudah. Misalkan data Iya, keuangan. kalau saya pembimbingnya. Yang penting bupus ya. Ya sama seperti kemarin. Sama saya tanya nih Bu, mau tanya lagi Bu, soal yang tadi Bu. Yang mana? Iya, saya mau tanya lagi Bu. Apakah tugas akhir nanti harus nunggu publikasi? Baru wisuda. Nah, terus kan, ya nggak Bu? Kepotong Kalau Mas semisal Alvan, suaranya putus-putus. Coba ulangin. iya Bu, jadi apa? Kalau publikasi nggak muncul-muncul kayak gitu Bu, berarti kan tugas akhirnya nggak selesai-selesai kan Bu? Iya, Jadi nggak lulus-lulus. iya benar. Berarti yang berbayar Mas Alvan biar cepat. Biar cepat. Jadi gini, kalau rekan-rekan coba buka ya, jurnal itu ada fast track tulisannya ya. Kalau yang pernah buka, Iya, ada jalur fast track. Itu berbayar biasanya. Cuman jalur fast track juga meskipun dia berbayar, tetap nanti dia dicek Turnitinnya. Cuman prosesnya akan lebih cepat. Gitu. Jadi intinya hindari yang namanya plagiat. Itu aja. Referensi jangan lupa dicantumkan. Jadi itu kan kalau kita memasukkan kutipan dari jurnal orang lain harus dimasukkan. Jadi kalau misalkan kita masukkan itu akan apa namanya mengurangi plagiarisme. Gitu. Jadi referensi itu perlu. Berarti kalau nggak terpublish jatuhnya skripsi dong Bu? Nggak juga, kalau dia bentuknya jurnal kan cuma hanya sedikit lembarannya. Kalau skripsi kan banyak. Dan skemanya juga hampir sama seperti skripsi, cuman dia bedanya ya di lembaran, kemudian publikasi. Itu saja sih bedanya sama skripsi. Tapi kalau mikirnya sama, seperti kita menyusun skripsi. Jadi untuk menentukan rekan-rekan lulus atau tidaknya ya harus publikasi. Kalau publikasinya ditunda-tunda terus berarti wisudanya ya ditunda-tunda terus. Gitu ya rekan-rekan. Yang penting nih sekarang nih kalau misalkan rekan-rekan sudah mulai bisa sudah mulai tahu apa yang mau dipilih konsentrasinya, mulailah untuk membaca referensi jurnal-jurnal. Kalau mau keuangan baca tentang keuangan. Nah, keuangan itu lebih mudahnya kenapa? Karena dia ingin kalau mengambil data, misalkan yang mau dianalisis objeknya itu bank. Data bank itu banyak sekali publikasi. Misalkan saham, oh saham juga banyak.
Kalau SDM kan dia perlu survei ya, karena datanya bentuknya bukan nggak sama seperti data-data ketika kita mengambil data keuangan. Survei, wawancara itu kan perlu. Terlihat gampang SDM, pemasaran, tapi saat kalau kita passionnya nggak di situ ya susah gitu. Itu ya rekan-rekan ya. Ada lagi nggak? Nah, ini kita lanjutkan ya. Ini tadi sudah sama ya, komponen tugas akhir. Nah, ini ya. Kalau dilihat ada jalur publikasi. Jurnal nasional minimal Sinta 5 atau jurnal internasional bereputasi atau konferensi ilmiah. Nah, ini juga perlu. LOA ini keluar ketika rekan-rekan sudah mau publish, sudah diterima proposalnya, bukan proposal sih bentuknya, apa sih namanya, saya lupa. Papernya sudah diterima, sudah yakin, dan sudah mulai direvisi, sudah mulai di review oleh peer review-nya kan ada tuh nanti. Nah, ini akan keluar kalau memang sudah akan dipublish. Jadi bukti bahwa paper rekan-rekan sudah akan diterima, sudah akan dipublish, itu akan muncul LOA-nya. Jadi kalau LOA-nya belum keluar, berarti masih tanda tanya ini diterima atau tidak. Kemudian melampirkan hasil review. Jadi ada review dari si editornya ini yang melihat tugas akhir atau paper rekan-rekan yang dibuat ini sesuai tidak, kemudian cek plagiatnya, kemudian isinya sesuai dengan topiknya atau tidak. Nanti akan ada reviewnya. Kalau pakai tugas akhir jalur publikasi. Nah, kalau pakai tugas akhir jalur prototype, berarti bentuknya akan berupa sebuah desain atau produk. Misalkan aplikasi, kemudian produk soft digital, analisis rancangan perencanaan laporan keuangan. Jadi mungkin bentuknya kayak aplikasi-aplikasi menyusun laporan keuangan yang bisa digunakan oleh biasanya kalau aplikasi sederhana ya itu kan UMKM ya yang menggunakan. Nah, seperti itu ya. Kayak kalau kita lihat di handphone, di App Store-nya kan banyak ya aplikasi-aplikasi jurnal keuangan, berarti kita bisa misalkan pemasukan, pengeluaran kita, anggaran kita berapa, itu kan seperti aplikasi, bentuknya seperti itu. Nah, kalau buat saya sih sendiri susah ya membuat sebuah aplikasi, karena ilmu saya nggak di situ. Membuat prototype. Kemudian satu lagi, kolaborasi pun sama. Ya, berarti kalau misalkan rekan-rekan punya paham tentang akuntansi, kemudian berkolaborasi dengan prodi IT, mahasiswa IT. Yuk kita buat sama-sama aplikasinya. Isinya apa aja nih aplikasi? Dia yang buat, tapi rekan-rekan yang menentukan. Begitu. Itu namanya jalur kolaborasi. Kalau udah ngomongin tugas akhir pada diem. Ini diemnya kenapa nih, susah apa? Masih lama nih, nanti aja lah. Bu, kalau tugas akhirnya kolaborasi sama prodi lain, itu berarti bimbingannya lintas ini juga dong, mau nggak mau gitu. Mau nggak mau, iya. Jadi yang yang keuangan dia konsultasi sama pembimbingnya dia, gitu kan. Yang itu juga nanti tinggal di saya juga nggak ngerti nih bagaimana cara mengaturnya untuk bimbingannya. Tapi pastilah nggak akan dibuat sulit ya. Jadi kalau ini pembimbing akademik sama pembina skripsi beda ya, Bu? Beda. Pembimbing skripsi. Beda lah, Mas Afan. Kalau di Indonesia berapa, Bu? 2 nggak? 2, harusnya ada pembimbing 1, pembimbing 2 ya. 2 sih kayaknya. 2, kalau 3 berarti S3.
Nah, ini persyaratan tugas akhir ya. Pokoknya yang sudah menempuh 120 SKS sebetulnya. Ini yang kemarin ditekankan oleh Pak Wahyu sesuai dengan Permendikbud katanya. Mahasiswa boleh mengambil tugas akhir. Kan seperti itu kemarin bagi yang hadir ya di sosialisasi. Bagus itu Pak Wahyu sama Pak Yusuf. Iya, Bagus. Terus saya tanya lagi Bu, misal saya sudah menyusun jurnal nih ya Bu, hmm. terus mendahului tugas akhir dan saya mengambilnya itu sesuai dengan konsentrasi saya itu bisa diakui nggak Bu? Maksudnya gimana? Jadi saya sudah mulai Udah buat menyusun jurnal, Ibu. udah Iya, udah publikasi. mulai menyusun contohnya Oh, ya udah Bu. menyusun. Udah mulai menyusun jurnal. Mm-mm. Berarti kan saya mendahului tugas akhir kan Bu. Mm-mm. Nah, terus tetapi saya jurnal tersebut nantinya sesuai dengan konsentrasi yang saya ambil. Mm-mm. Itu bisa diakui apa enggak Bu? Ya kalau dia belum publikasi ya bisa diakui lah, kan tinggal dilanjutin aja. Udah jadi nih, kasih unjuk ke Oh dosen gitu. pembimbingnya. Pak, saya udah buat, atau Bu, saya udah buat seperti ini gitu kan. Nanti pembimbing akademiknya mengecek sesuai enggak gitu kan, linear enggak, isinya juga layak enggak untuk dipublikasikan, seperti itu. Baik Bu. Baik. Makasih Bu. Sama-sama. Ada lagi nggak nih? Oke, ada lagi nggak pertanyaan? Berarti sampai sini selesai ya. Oh, ini LDP. Saya yakin untuk LDP rekan-rekan mahasiswa sudah paham ya. Learning Design Process. Nah, inilah yang perlu saya tekankan. Ini kan kita konsepnya tidak lagi teacher center learning ya, tapi student center learning. Maka kenapa materi itu di-share terlebih dahulu oleh dosen agar rekan-rekan mahasiswa itu membaca terlebih dahulu gitu. Jadi sebetulnya dosen pengampu hanya nanti tinggal menanyakan isi dari materi yang sudah di-share gitu. Kadang-kadang saya tanya suka belum dibaca, padahal saya sudah share. Jadi SCL-nya ini tidak aktif gitu. Tidak tepat diterapkan kalau misalkan rekan-rekannya sudah di-share materinya tapi belum dibaca. Jadi dosen juga mau nanya orang rekan-rekannya belum dibaca gimana nih? FGD ya bisa juga FGD, tapi kan rekan-rekan nggak semuanya hadir saat Zoom gitu. Coba yang di chat per kelompok Bu. Ini Mas Mahesa ini saya bukan ya? Apa namanya? Mahasiswa PA saya bukan nih. Kok saya kayaknya baru lihat namanya Mahesa Taruna. Mas Mahesa, coba. Mas Mahesa bimbingan saya bukan. Oh, saya cek di sini. Nah ini, coba. Berarti selesai ya. Ada pertanyaan nggak rekan-rekan? Silakan kalau ada pertanyaan.
Bukan Bu, saya ikutin link LMS Bu. Ya karena saya pakai link di LMS. Tapi di mata kuliah saya ya, di operasional ngambil ya. Karena saya bukanya di operasional ini. Oh. Ya, ada lagi nggak pertanyaan nih? Mengenai konsultasi dan pendampingan pengisian KRS. Belum, nilai UAS belum. Belum saya nilai. Mungkin habis ini kali ya. Pokoknya insya Allah itu hari Senin itu sudah mulai saya tampilkan nilainya. Di dosen pembimbing saya nggak ada acara ginian. Dosen pembimbingnya siapa? Pak Yusuf. Baik, ada lagi nggak pertanyaan nih rekan-rekan? Mbak Elvira udah isi? Udah isi? Belum, Bu. Belum? Rencananya tanggal 10. Oh, baik. Biar diskon. Flash sale. Baik, yang lain? Bagi yang belum mengisi KRS, jangan lupa ya, deadline-nya diperhatikan. Baik, Bu. Baik, makasih ya Bu. Nggak apa-apa. Sama-sama Mas Mahesa. Baik, kalau tidak ada nih, kita waktunya kan deadline-nya sampai jam 12. Tapi ini semua sudah selesai ya. Rekan-rekan sudah paham ya apa yang saya jelaskan untuk mengenai pengisian KRS. Mulai dari semester 1 sampai pada yang paling banyak di bimbingan saya itu sekarang semester 3. Mau izin bertanya boleh? Boleh Mbak Nuroh. Maaf izin bertanya. Kalau misalkan kan udah ngisi KRS, tapi misalkan saja teman saya kan ngisi KRS juga, tapi beda kelas. Misalkan pengen sekelas, boleh nggak? Terima kasih. Sama-sama. Sekelas boleh. Yang penting agar sekelas bagaimana? Ya memilih kode mata kuliah yang sama. Gitu ya. Tapi kayaknya itu udah full. Oh, kalau udah full ya nggak bisa. Kalau misalkan nggak bisa, tapi saya pengen sekelas lagi, boleh? Terima kasih. Kenapa boleh ya? Harus sama temennya? Iya, maksudnya boleh tidak? Boleh, mau sekelas. Jadi sekelas tidak sekelas itu sebetulnya sama aja dan nggak ada larangannya kok. Mau sekelas boleh. Biasanya kalau yang semester 3 kayaknya sampai NJ 305 deh. Tapi biasanya beda kelas itu beda dosen. Jadi gini, ya memang kan satu mata kuliah itu dosen pengampunya biasanya 2 atau 3. Iya, jadi kode kelasnya tergantung nih peminatnya banyak apa enggak. Kalau peminatnya banyak biasanya dibuka tuh dari 01, 02, 03 tergantung ya peminatnya banyak apa enggak di situ mahasiswa yang aktif biasanya kan. Nah, berarti bisa di-cancel kan Bu kalau misalkan nih tidak sekelas saya sama sahabat saya, terus bisa di-cancel kan? Bisa misalnya kayak pengennya misal 301 semua, kalau misalnya satunya 302 nih, tapi ya udahlah aku ikut kamu aja 302 karena kan 301 mungkin udah full. Gini, kalau perkuliahan sudah dimulai ya nggak bisa. Apalagi sudah divalidasi oleh dosen pembimbing akademik. Kalau sudah divalidasi, Mbak Nuroh harus lapor dulu ke dosen PA-nya, Bu, saya mau ganti kelas. Nah, tergantung tuh dosen PA-nya mau apa enggak buka kelas lagi. Iya Bu, masalahnya kayaknya punya saya sudah divalidasi deh, tapi teman saya kan? Teman saya belum kayaknya. Nah, tapi dosen pembimbingnya Ibu. Hah? Tapi sama
dosen pembimbingnya itu Ibu Pustika. Oh, sama saya. Ya. Oh. Ya kalau misalkan Mbak Nuro sudah divalidasi, temennya milih kelas yang sama, nggak bisa berarti beda kelas dong akhirnya. Ya berarti nggak bisa ya Bu ya? Ya, kalau saya gini, kalau saya nggak ada, kalau sudah yakin kan, pastinya harus sudah yakin tuh. Kalau sudah mengajukan KRS, terus diklik ajukan, akan saya validasi langsung. Soalnya kemarin itu Bu, saya kan ngisi dulu, tapi dia itu lagi sibuk kan, jadi dia ngisinya sore atau malam ya dia. Kalau saya pagi ngisi, terus kayaknya Ibu sudah ngisinya bareng. Nah tuh harus ngisinya bareng katanya. Nah, nggak apa-apa kan gak duduk satu kelas ini online juga. Sebetulnya nggak masalah kalau nggak satu kelas gitu. Nggak apa-apa. Soalnya belajar sama-sama aja. Saya yang punya masalah. Nah, Hesa bilang nih, Hesa Mbak sini, Mbak Nuro punya trauma katanya. Kalau misalkan satu kelas itu kan kalau kita libur itu bisa bertukar pikiran dan sama-sama karena kan pelajarannya pasti sama, mata kuliahnya sama, dosennya juga sama begitu. Benar, kalau mata kuliah sama sih sama sebetulnya gini. Satu mata kuliah itu kan ada dosen koordinator. Jadi otomatis materi yang di-share nanti yang dipelajari rekan-rekan mahasiswa itu akan sama meskipun dosen pengampunya beda. Oh baik Bu. Bu nanti kalau misalkan beneran nggak sekelas, saya itu ya SMS Ibu lewat WA ya Bu. Aduh. Oh, boleh lah Bu. Aku pengennya sekelas lah Bu. Repot nih urusannya nih kalau begini nih. Iya, panjang urusannya. Soalnya gini Mbak, nggak cuman mahasiswa yang saya pegang itu nggak cuman puluhan, tapi ratusan. Kalau saya emang Mbak Nuro di kelas mana emang itu? Kalau saya tanggapi satu-satu hanya untuk buka tutup kelas ya repot. Mbak Nuro emang di kelas mana? Bu? Karena kalau satu diizinin yang lain pasti minta. Bu saya kok nggak bisa ganti gitu kan? Saya juga mau sama yang ini gitu. Ntar ada lagi. Bu saya juga pengen sama yang itu. Repot saya. Masalahnya itu Bu, yang lain kan mungkin nggak masalah lah. Tapi kalau saya benar-benar masalah karena kalau saya orangnya kalau nggak bisa beneran harus ketemu langsung orangnya Bu. Nggak bisa lewat telepon, nggak bisa diajarin lewat video call, harus langsung ketemu. Emang ini temannya satu tetanggaan gitu dekat ya? Iya dekat. Nanti kalau misalkan nggak sekelas itu ya, saya SMS ya Bu ya, boleh ya? SMS Ibu lah. Jangan, no comment. Udah kayak anak SD harus satu kelas. Yang penting nanti saya SMS Ibu Pustika ya lewat WA ya Bu ya. Terima kasih. Maksakan dia. Emang enggak Mbak Nuro ini di kelas mana Bu Pustika? 301 apa? Kan belum dapat, kan nggak ada. Kalau di klik itunya belum ada kelas kan. Cuma saya sudah ngekliknya 301, tapi Mbak Yeti kan nggak tahu kelas apa. Kan kemarin dia bilangnya katanya udah full. Hati-hati kamu satu kelas sama saya ya. Iya. Mas Alvan itu kalau ditanya selalu marah-marah. Aku nggak suka. Hati kamu. Tanyanya sama Mbak Elvira ini loh. Emosian mungkin orangnya. Hati-hati kamu. Coba Alvan jangan jahat-jahat, Alvan. Kita cek Tanya itu Mas Kusnadi, itu ada Mas Kusnadi yang udah pernah ketemu sama saya itu. Ngopi Mas Kusnadi doang mungkin dibaikin, Mbak Nuro dimarahin. Alvan sangat baik orangnya. Tuh. Kalau saya nanya apa-apa selalu kasih ininya, keluarnya. Ya, Mas Alvan baik sekali, tapi ya bagi saya
Jangan ngomong kayak gitu di depan saya. Iya, maksudnya Mas Di Alvan belakang itu kamu, di belakang kan baik banget satu kelas gitu maksud saya. Oke ya. Tadi saya ralat kembali. Saya ralat kembali. Nggak Mohon ada maaf yang Mas jahat, Alvan, Pak Mbak. Rizky. Baik semua. aja ini. Allah. hati-hati itu, hati-hati. Saya sudah ralat Mas Alvan. Mohon maaf ya. Temennya tadi Mbak Nuro mau barengan sama siapa ya? Hah? Mbak Yeti. Mbak Yeti Kristiana. Mbak Yeti Kristiana. Kayaknya juga udah saya ACS, iya udah saya validasi deh kayaknya. Masuknya Nggak apa-apa, kelas Bu, itu, Bu. sama kelas Bu ya Nggak apa-apa. 301. Yang Apa dibuka gimana? saat ini kan semua 301, belum ada 302. Oh iya kemarin katanya dia kata Cayeti ini Bu apa udah penuh 301. Coba cek nih. Ini muncul nggak nih? Cayetinya lagi error. Kemarin itu, Ce. Nih ya. Udah saya validasi ya. Coba Mbak Yeti kayaknya udah deh. Nah, tuh sama ini berarti semua kelasnya. Karena yang dibuka kan semua 301. 301 ya Bu. Oh ya udahlah baiklah Bu, terima kasih banyak ya Bu. Takut banget nggak sekelas kamu. Kamu katanya mau satu kelas sama itu Mbak Yeni Mardian. Siapa sih yang ngomong itu siapa? Yang ngomong siapa itu namanya pemfitnahan. Saya enggak. Oh, aku yang mau sekolah sama Kayani Mardian. Aduh. Enggak, sebetulnya gini. Penting ya untuk sekelas gitu ya sama temen gitu. Cuman untuk nanya kan ya sebenarnya ya. Iya untuk bertanya tapi maksudnya dia lebih kayak lebih cepat paham daripada pikiran saya begitu. Jadi kalau ketika saya ngobrol dengan dia bisa memahami apa yang saya tanyakan begitu. Beda dengan yang lain. Bertukar pikiran, Bu. Teman untuk bertukar pikiran. Tapi Kalau nggak sekelas gosipnya beda, Bu. Oh gitu. Ya, Bu, benar, Bu. Ya udah ini kayaknya sama sih Mbak Nuro, jadi jangan khawatir ya. Ya udah, terima kasih banyak ya Ibu Pusti. Sama makan-makan dong. Makan-makan. Apa sih Mas Alvan? Kalau sekelas dengan yang lain saya tidak peduli Bu, maksudnya cuma satu orang ini aja saya. Boleh ya? Tertawa, boleh tertawa. Terserah, saya nggak peduli Ibu. Yang saya berterima kasih karena saya pengen hanya satu orang saja saya. Karena liburnya tuh bareng. Oh berarti Mbak Yeti maunya sama aku. Jadi yang penting satu kelas sama Mbak Yeti. Jadi mau mata kuliahnya mau gampang mau susah nggak masalah ya. Sama Yeti Kristiana aja. Mbak Yetinya masuk nggak nih? Ada nggak? Hadir nggak hari ini? Alpan nih kayaknya nih bikin orang gerak. Bu itu Mbak Yeti kemarin kena demam lagi sakit. Oh. Oke. Terima kasih Bu. Sama-sama. Ada lagi nggak nih? Yang mau ditanyakan? Mau tanya, tapi di luar KRS boleh, Bu. Oh, di luar KRS berarti apa nih? Masalah dosen PA. Boleh. Oh, dosen PA saya dong. bukan Ibu. Nggak, mau tanya secara general aja sih, Bu. Ada nggak, Bu? Maksudnya, setahu saya kan dulu saya ada Monef gitu ya, Bu, monitor evaluasi. Ada. Yang terkhusus untuk dosen PA ada nggak, Bu? Maksudnya? Harusnya ada ya, Mbak. Karena dulu sebelum Pak Abdu saya kan BPM-nya. Kalau dulu rencananya atau rancangannya itu ada untuk Monef dosen PA. Keaktifan dosen PA itu harusnya ada.
Nah, gini, kemudian harusnya yang bikin susah untuk monef dosen PA itu gini, karena rata-rata mahasiswa itu konsultasinya nggak diisi akad, tapi via WA. Nah, nggak mungkin dong BPM itu apa namanya meminta satu-satu rekaman WA-nya si dosen PA ini. Jadi agak susah di situ. Karena kalau via si akad kita tahu sendiri ya, si akad itu kan notifnya kadang-kadang masuk, kadang-kadang enggak. Jadi dosen ini sulit untuk mengecek gitu. Sedangkan kalau via WA kan langsung. Gitu. Jadi kenapa belum ada lagi monefnya karena itu. Jadi intinya harus Kalau semisal Bu, ada keluhan tentang dosen PA itu melakukan apa ya konsultasi tentang dosen PA-nya sendiri itu bisa kemana Bu? harusnya langsung ke Kaprodi aja Mbak. Kaprodi ya Bu? Kaprodi, karena kan di atasnya dosen PA harusnya Kaprodi ya. Jadi ini juga perlu saya apa namanya informasi ya ke rekan-rekan. Jadi semua itu kan ada tingkatannya. Saya juga pernah mendengar nih beberapa ya dosen mengeluhkan bahwa kalau mahasiswa itu jadi harus sesuai SOP lah. Mahasiswa ingin misalkan melaporkan atau mengadukan dosen PA-nya atau dosen pengampunya, harusnya jangan langsung ke atasan. Ya, jangan langsung ke top manajemen, ke kaprodinya dulu. Kaprodi dulu gitu kan. Atau misalkan kita punya BPM, penjaminan mutu, ya boleh ke penjaminan mutunya gitu. Jadi nanti teguran untuk dosen itu bisa dari kaprodi atau BPM. Nah, kalau misalkan dari kaprodi atau BPM tidak mempan, baru nanti dari atasan. Tapi yang melaporkan pun jangan mahasiswa gitu. Kita udah lapor kaprodi nih. Kaprodi lah nanti. Gitu. Kalau misalnya kita punya satu komplain terhadap kaprodi, ngomongnya ke siapa Bu? Nah, BPM itu bisa. BPM. Bisa ke BPM. Jadi BPM tampung dulu tuh semuanya. Karena kan sebetulnya BPM punya apa namanya? Ya, seperti yang Mbak Elvira bilang ada monef kan ya. Nah, monef itu sendiri kan monitoring dan evaluasi, nanti akan ada tindak lanjutnya. Nah, tegurannya bisa dari tindak lanjut tersebut. Baik Bu, terima kasih. Sama-sama. Ada lagi nggak nih? Silakan. Ada lagi sebelum ini udah mulai 11:30 ya, sudah hampir 1,5 jam kita ya. Melakukan konsultasi dan pendampingan. Ada lagi yang lain? Mas Alvan? Mbak Maria? Ya, selamat siang, Bu. Siang, Mbak Maria. Ada yang mau ditanyain nggak? Ya, ada, Bu. Cuma masih di luar. Nggak tahu ganggu apa nih. Soalnya takut ribut. Enggak kok, suaranya jernih kok. Tanya tapi lagi di luar ini. Makanya masih di tempat orang banyak. Takut ribut gitu. Baik. Kalau ada yang mau ditanyakan bisa via WA aja kayak biasa ya Mbak Maria ya. Oh iya Bu, terima kasih banyak Bu. Sama-sama. Siapa lagi? Baik, kalau nggak ada, nggak apa-apa nih. Kita akhiri ya. Saya tutup. Ya Bu, udah cukup Bu. Ya cukup ya. Tapi sebelumnya saya boleh nggak di on cam semua, saya ingin foto nih. Bentar Bu. Boleh on cam yang lain. Nih,
gimana nih? Mbak Maria, Mbak Nuroh. Mbak Nuroh bisa on cam sebentar aja biar bisa. Oh. Bentar, Bu. Nggak bisa, Ya. Bu. Kenapa? Oh, ini kelihatan nih Mas Mahesa. Oh, Mas Mahesa. Halo, Mas Mahesa. Wah, udah curiga sih Mas Mahesa teh siapa? Baik, udah semua ya? Semuanya rekan-rekan senyum. 1, 2, 3. Tahan. Penyelundup soalnya, Bu. Lagi ya. 1, 2, 3. Oke. Kasih ya rekan-rekan ya. Mana Bu? Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah Bu. Sama-sama.